Shalom. Tidak terasa kita kembali dalam ruangan ini. Saya masih ingat jelas di tahun yang lalu. Berdiri di tempat yang sama, memakai baju hitam yang sama. Time flies, waktu berjalan cepat sekali. Dan tahukah saudara bahwa tadi banyak saya bersalaman dengan beberapa orang dan mereka berkata, Happy Good Friday. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, waktu Good Friday yang pertama, Good Friday yang paling pertama, tidak se-good yang hari ini saudara. Good Friday yang paling pertama, so messy, begitu berantakan. Begitu penuh dengan drama, dengan ketakutan, dengan pengkhianatan. Saudara paham maksud saya? Begitu penuh dengan darah, penuh dengan macam-macam. Dengan ada yang berteriak, saya nggak tahu berteriak marah atau berteriak sedih atau kecewa. Tapi Good Friday yang pertama tidak seindah yang malam hari ini. Dan saya yakin banget Good Friday yang pertama menjadikan kita bisa merayakan Good Friday hari ini seperti ini. Amin saudara. Saudara bisa merayakan dengan pakai baju bagus. Mungkin banyak yang pakai baju baru sekarang. Saudara datang, saudara nyanyi dengan sebagus-bagusnya. Karena ada Good Friday yang pertama. Judul daripada tema Jumat Agung dan Paskah kita ini dari seluruh rock. Diambil judul From Cross to Crown. Dari salib kepada mahkota. Dan ayat bacaannya nanti kita baca sama-sama dari kitab Galatia 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Ada Instagram saya di sana. Your faith follow Jesus, your Instagram follow me. Your faith, ya iman saudara jangan follow saya, sesat saudara. Saudara iman ikut Yesus, tapi tolong kalau saudara punya Instagram, saya nggak main TikTok, Instagram. Jadi saudara bisa follow saya di sana. Anyway, Galatia 3:13 sampai 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan seperti apa Bapak Ibu? Dia menebus kita, dia yang menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu dia menjadi kutuk bagi kita, supaya hasilnya adalah di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, saudara mesti tahu satu hal yang paling penting di sini. Hanya oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara baca di ayat yang ke-13, Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara bagaimana? Dia gantikan posisi kita, dia gantikan tempat kita. Supaya dia yang kena kutuk. Pertanyaan, apa sih itu kutuk hukum Taurat yang begitu ditakuti oleh manusia? Mari saya bawa Bapak Ibu lihat 3 ayat ini yang saya pilih. Karena dari 3 ayat ini menjelaskan apa itu kutuk hukum Taurat. Ayat yang pertama Ulangan 27 ayat 26, kitab Perjanjian Lama. Ini bunyinya serem banget Bapak Ibu. Terkutuklah. Yang ngomong terkutuklah ini bukan manusia Bapak Ibu anyway. Bukan manusia yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan apa Bapak Ibu? Perbuatan. Garis bawahi perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dan mereka semua berkata amin. Ayat yang kedua Yeremia 11 ayat 3 saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Aku Tuhan Allah Israel, sekali lagi yang ngomong bukan manusia, Tuhan. Mengutuk siapa saja yang tidak mentaati syarat-syarat perjanjianku itu. Hukum Taurat. Siapa yang tidak taat, siapa yang tidak melakukan, kena kutuk. Galatia 3 ayat 10 dari terjemahan sederhana Indonesia. Sebaliknya, kalau tadi kita baca ayat yang ke-13, ini ayat yang ke-10, ayat sebelumnya.
Sebaliknya, orang yang berusaha membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan cara menaati hukum Taurat akan dikutuk. Karena kitab suci berkata, kenapa akan dikutuk? Karena kitab suci berkata, terkutuklah setiap orang yang apa saudara? Gagal menaati semua perintah yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan saudara sama saya tahu, berapa banyak orang yang berhasil menaati hukum Taurat? Halo jemaat Riverside, berapa banyak yang berhasil menaati hukum Taurat? None, no one, tidak ada satupun. Bahkan para imam yang hidup dalam perjanjian lama tidak ada satupun berhasil menaati hukum Taurat. Bukan kita harus bangga bahwa, hore, tidak ada yang berhasil menaati hukum Taurat. Enggak. Ini sebuah prestasi yang bukan prestasi baik, tetapi prestasi yang buruk sekali. Tidak ada satupun yang bisa menaati hukum Taurat. Dan kita semua dikatakan terkutuk. Dan yang mengutuk kita bukan manusia. Saudara mungkin pernah dengar cerita maling kundang, cerita-cerita hikayat rakyat bahwa bagaimana anak mengkhianati orang tua, meninggalkan orang tua dan orang tua mengutuk anaknya. Pernah dengar cerita seperti itu? Orang Ambon juga punya, namanya Batu Badaung. Di mana mamanya mengutuk anaknya karena anaknya tidak menghargai, namanya Batu Badaung. Dan di Ambon ada tuh batu itu, di tengah-tengah laut itu. Katanya mamanya masuk, batunya terbuka, mamanya masuk dan batu menelan mamanya. Karena anaknya durhaka. Setiap daerah mempunyai cerita itu. Orang tua mengutuk anak. Itu manusia saudara. Ini Tuhan yang mengutuk manusia. Yesus menggantikan kita untuk melakukan apa yang kita telah gagal lakukan. Bahkan tidak mampu lakukan. Yaitu apa? Berkenan kepada Allah lewat melakukan hukum Taurat. Berkenan kepada Allah lewat semua perbuatan agamawi kita, termasuk orang karismatik. Kita pikir, kita datang ke gereja, kita nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, dan diakhiri dengan bahasa roh di belakangnya. Dan kita berkenan kepada Allah. Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan puas. Hukumnya tidak berubah saudara. Tidak ada perbuatan manusia yang dapat membuat Allah berkenan. Terkecuali Yesus gantikan tempat kita. Dia lakukan apa yang kita harus lakukan, yang kita gagal. Dan dia buat itu untuk kita. Sehingga pada hari ini saudara dan saya bisa berkenan kepada Allah. Di saat kita beribadah seperti ini. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu berita baik buat setiap orang yang nyanyinya masih fales malam hari ini. Allah berkenan kepadamu. Halo, benar gak sih? Atau saya salah? Yang masih berdoa terbalik-balik, ya Bapak Yesus, saya pernah dengar orang Bapak Yesus, ya ngomong doanya ngaco bang. Buat kita iritasi di telinga. Tapi saya tahu Tuhan tidak lihat kalimat doanya yang salah. Tuhan lihat Kristus di dalam dirinya. Jadi bagi semua Bapak Ibu kabar baik yang sudah ikut Komsel, jangan takut disuruh berdoa. Halo, saya nggak bisa berdoa Pak, kenapa? Takut salah. Hei, Anda berdoa buat manusia atau berdoa buat Tuhan? Benar gak sih? Anda tidak berdoa supaya gembala Komselmu menjawab doamu. Anda berdoa supaya Tuhan dengar. Dan kalau doamu salah, kabar baiknya adalah tidak apa-apa. Karena kita bukan berkenan gara-gara doa yang baik. Kita berkenan karena Kristus telah menebus kita karena kegagalan kita. Untuk berkenan kepada Allah lewat perbuatan kita. Mari kita lihat ada sebuah ayat, beberapa ayat. Saya akan memberikan sebuah kontras perbedaan antara apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama oleh para imam itu, imam Lewi.
dengan apa yang sudah dilakukan Yesus di dalam perjanjian baru. Dan ini saya ambil dari Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Sengaja saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia untuk memberikan kontras perbedaan apa yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena Allah kehendaki adalah, jadi ini kehendak Allah saudara. Kita dikuduskan, jadi Allah itu punya kehendak supaya kita dikuduskan selamanya dengan satu kali saja. Itu penting banget, satu kali saja. Kristus Yesus apa? Mengorbankan tubuhnya. Dalam cara lama, nah ini cara lama ini berarti yang di perjanjian lama itu, para imam-imam Lewi. Setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mezbah di rumah Tuhan setiap hari saudara. Catat baik-baik, setiap hari. Saudara gak bisa kerja. Karena setiap hari ya berdiri di mana? Mezbah rumah Tuhan dan berulang kali. Sudah setiap hari berulang kali. Buat apa? Melakukan peraturan agama serta mempersembahkan berbagai jenis kurban yang sama sekali tidak pernah bisa apa Bapak Ibu? Menghapuskan dosa. Kabar baik, tetapi Kristus Imam Agung kita. Kalau yang sebelumnya imam-imam Lewi itu, sekarang kita punya Imam Agung. Mempersembahkan satu kurban saja. Yang berlaku bukan setiap hari besok mesti buat lagi, enggak. Tapi untuk selamanya. Lalu dia duduk di tempat yang paling terhormat di sisi Allah. Dalam terjemahan lain bilang duduk di sebelah kanan Allah. Hari Minggu, jangan lewatkan ibadah Paskah karena ayat ini akan dibahas oleh Pastor Anthony. Apa artinya Kristus duduk di sebelah kanan Allah? Saya kasih lihat saudara sebuah tabel, sebuah bagan. Perbandingan antara apa yang dibuat oleh imam-imam Lewi. Dan kita sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Saya ada di sini nih. Kalau saya nggak paham yang di sini, saya ada di sini. Kita semua ada di sini. Even saudara yang bahasa roh ada di situ. Mari kita lihat yang pertama. Yang di Levitical priest atau imam Lewi. Mereka harus lakukan banyak imam. Kenapa? Karena setiap hari berulang kali. Saudara capek gak kira-kira? Bentar-bentar persembahkan korban. Kalau enggak bos marah. Sebentar-sebentar harus persembahkan korban. Kalau enggak Tuhan akan murka. Banyak imam. Sedangkan yang di sini yang dibuat oleh Imam Agung Yesus Kristus. Hanya satu imam. Dialah Imam Agungnya. Yang sebelah sana sifatnya sementara. Karena besok mesti ulang lagi. Kristus sekali, kekal, permanen. Saudara dan saya gak perlu tambahkan apa-apa. Halo, kok gak ada amin sih? Saudara mau tambahkan? Kalau saudara mau tambahkan mari kita balik lagi di sini. Nanti saya kasih tahu bahwa ini memang gak mampu saudara. Kita lakukan. Ketiga, korbannya harus setiap hari. Ibu-ibu berhenti masak. Bapak-bapak stop kerja. Setiap hari kita datang kita persembahkan terus. Kita bakar korban. Karena kenapa? Karena setiap hari Anda dan saya buat dosa. Benar gak sih? Halo, siapa di sini yang yakin banget bahwa dirinya tidak berdosa lagi? Ada? Kalau saudara angkat tangan, saudara baru saja melakukan dosa. Yaitu saudara bohong banget. Saudara paham maksud saya? Kita gerak dikit aja sudah bisa potensi besar untuk melakukan dosa. Sehingga harus setiap hari. Sedangkan di sini sekali untuk selama-lamanya. Dia bukan bilang sekali untuk 1000 tahun kemudian. Sekali untuk 1 abad.
sekali untuk 1 dekade. Enggak, sekali untuk selamanya. Yang keempat, para imam Lewi yang melakukan korban tersebut, mereka sendiri orang berdosa. Mereka sendiri punya salah. Mungkin ini imajinasi saya. Imam Lewi mau masuk, Harun mau masuk, habis berantem sama istrinya. Gara-gara lupa cuci panci. Mau kemana lu? Mau persembahkan korban nih. Buat Tuhan, sebentar lagi udah waktunya. Cuci piring dulu sana. Gak bisa mah, udah telat. Ngomel, wah bertengkar. Saudara kalau tahu kan, kalau suami istri bertengkar gara-gara piring kotor itu sangat brutal banget tuh. Dan dia waktu masuk di sana, dia harus bawa korban buat diri sendiri. Kalau enggak dia kena hukuman, dia kena murka Allah. Sedangkan kalau Kristus, dia tidak bercacat, tidak bernoda, karena dia suci. Saudara bisa lihat perbedaannya itu. Kalau yang di para imam, dia harus korban buat diri sendiri, karena kalau tidak, dia bisa mati di dalam kemah suci. Sedikit cerita buat saudara yang belum tahu ibadah yang seperti apa terjadi di para imam. Kalau saat ini saudara beribadah dengan sukacita, dengan khusyuk, dengan hikmat. Saya mau kasih tahu ibadah di ruang kemah maha suci yang bangsa Israel dulu buat. Itu menegangkan dan menyeramkan. Karena setiap detik potensi ada yang mati. Halo, saya ulangi ya. Setiap detik potensi ada yang mati. Kenapa? Karena kalau yang bawa korbannya tidak kudus, tidak layak, langsung tewas. Kalau hari ini saudara ibadah, pertanyaan yang paling sering orang tanyakan, siapa yang khotbah? Siapa yang WL? Zaman dulu bukan pertanyaannya begitu, siapa yang mati? Saudara paham maksud saya? Karena setiap ibadah potensinya ada yang mati. Makanya para imam selalu kakinya, kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran imamat itu ada ketentuan para imam yang masuk ke dalam ruang maha kudus, mereka harus diikat kakinya pakai tali. Kenapa Pak kok kayak anjing diikat pakai tali? Karena kalau dia masuk ke dalam dan di ujung daripada jubahnya itu ada giring-giring berbunyi, selama giring-giringnya berbunyi, orang di luar tuh ngelus dada, syukur masih hidup. Betul? Ini Pak Eko ada dosen saya di sini, betul Pak? Tapi kalau sudah mulai hening, giring-giringnya sudah nggak bunyi. Nah, yang di luar pegang tali itu sudah mulai siap-siap. Kasih tahu keluarganya, ya, kasih tahu istrinya, anak-anaknya, papa sudah pergi. Dan mereka tarik-tarik itu tali, kalau tidak ada respon, berarti sudah selesai, tarik kasih keluar, imamnya udah mati. Saudara bayangkan, saudara ibadah seperti itu. Ibadah yang menegangkan dan menyeramkan, cuma menantikan ya hari ini giliran siapa. Tetapi di sini Yesus berkorban bukan buat dirinya. Dia berkorban buat kita. Supaya gak ada lagi korban-korban seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang keberapa nih? Keenam. Di zaman perjanjian lama para imam mengorbankan hewan. Burung dara, domba, terus dicari yang paling sempurna. Nah ini yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya mau di ibadah yang seperti itu, saya mau kasih tahu ibadah kita malam hari ini, ibadah yang paling ribut dan paling bau. Benar gak sih Bapak Ibu? Mengapa demikian? Karena di sela-sela kaki saudara ada yang bawa ayam, ada yang bawa domba, ada yang bawa kambing, ada yang bawa burung merpati, ada yang bawa hewan-hewan yang lain. Untuk apa? Untuk penebus salah. Karena kita semua tidak mungkin tidak berbuat salah. Ada amin di rumah Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan WL lagi nyanyi. Tiba-tiba ada mbeh. Saya lagi khotbah, saya teriak, ada amin. Tiba-tiba dibunyi belakang, ada sapi di sana. Saudara bisa paham maksud saya? Dan saudara pasti repot.
boro-boro mau cari baju baru dan pakai parfum. Itu gak penting. Yang penting bawa hewan gak? Untuk jadi korban penebus salah. Kita hari ini kita duduk dalam ruangan ini. Bau parfum, harum, rapi. Tidak berantakan, tidak bau. Karena Kristus mengorbankan dirinya sendiri, bukan hewan. Sehingga saudara hari ini bisa duduk dan bahkan saya mau kasih tahu. Kita terlena semua dengan ibadah yang seperti ini. Setuju Bapak Ibu? Saya suka tadi Albert baca ayat kitab Ulangan. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhanlah yang bawa kita keluar dari perbudakan dosa. Sehingga kita take it for granted. Kita ambil cuman biasa. Ibadahnya sembarangan. Ibadahnya suka-suka hati kita. Tidak ada. Betul, saya yakin kita harus intim dan kita harus joyful. Kita harus bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Tetapi jangan lupa kita juga ibadah karena takut dan gentar. Karena rasa hormat. Kenapa sampai kita bisa beribadah seperti ini? Ada amin di rumah Tuhan? Kalau bukan karena Kristus mengorbankan dirinya. Kemudian yang terakhir dia membawa darah hewan masuk dalam kemah suci. Tetapi Kristus dia bawa darahnya sendiri. Bukan masuk ke kemah suci tetapi ke takhta Allah Bapa. Makanya dikatakan it is finished. Finito. Selesai. Dan no more. Yang ini lagi saudara. Kita sudah punya yang ini. Harusnya saudara tepuk tangan. Harusnya. Karena mungkin saudara tidak hidup di perjanjian lama, saudara. Kalau ada Musa di sini, dia akan bilang, kalian enak banget. Kalian sangat enak sekali. Beribadah suka-suka, di mana saja, kapan saja. Kami waktu itu gak bisa. Kami mesti repot cari binatangnya, cari hewannya, korbannya. Kalau enggak, Tuhan tidak berkenan. Kesimpulannya dari tabel ini adalah pengorbanan Kristus sempurna dan komplit. Amin. Sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Kita tidak perlu lagi adding something on it. Gak ada lagi. Sudah sempurna selama-lamanya. Karena Allah sendiri yang melakukannya untuk kita. Jika tidak, maka kita tidak mungkin bisa melakukannya. Amin. Kalau Tuhan gak buat untuk kita, tidak mungkin. Kalau nanti ke sorga, saudara cari itu para imam itu dan saudara tanya mereka. How was it? Bagaimana waktu itu kalian coba untuk supaya berkenan kepada Tuhan lewat segala korban seperti ini. Mungkin dia bilang, kalian beruntung banget. Kita berlumuran darah, potong hewan terus supaya ada korban penebus salah. Kalian ibadahnya bersih, harum, nyaman. Karena untuk inilah Tuhan datang ke dalam dunia. Dia datang untuk tebus kita. Tuhan yang tidak bisa mati, yang kekal, mengambil wujud dan fisik manusia supaya bisa mati untuk menebus manusia berdosa yang sudah mati di dalam dosanya. Beberapa hari ini saya renungkan, kalau dia Allah yang kekal, yang tidak bisa mati, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Saudara pernah renungkan itu? Dia Allah yang kekal, tidak bisa mati saudara, tidak bisa mati, setuju? Allah tidak bisa mati karena dia kekal. Tapi kalau sampai dia bisa ada di kayu salib dan dia bisa mati di sana, mestinya ada sesuatu yang terjadi. Saudara paham maksud saya? Ada sesuatu yang terjadi. Dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
Filipi 2 ayat 6 sampai 7 bilang begini. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Garis bawahi, dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Ada kata dipertahankan dan mengosongkan diri. Kalau dia tetap pertahankan dan tidak mengosongkan diri, dia tidak bisa mati. Saudara paham maksud saya? Jadi waktu, ini imajinasi saya, kalau dibikin film juga keren kayaknya. Jadi waktu orang Romawi itu mau tusuk dia, nggak bisa tembus. Saudara tahu film Superman? Superman itu kan hampir-hampir nggak bisa mati, bukan? Dilindas truk, nggak penyet-penyet tuh. Ya ditabrak pesawat, nggak hancur-hancur tuh, tetap hidup. Ditembak pakai nuklir, Superman nggak mati. Tapi Superman punya kelemahan. Dia kalau dekat dengan sebuah batu yang warna hijau, kryptonite. Saudara silet dia langsung dia berdarah. Ini Allah saudara. Allah yang menciptakan pencipta Superman. Benar gak sih? Iya kan? Ini Allah yang menciptakan Superman creator. Siapa tuh pencipta Superman saya gak tahu. Marvel. Bukan, DC. DC komik, ya kan? Ini gak bisa mati saudara-saudara bayangkan. Boro-boro. Dipukul juga gak ada keluar darah saudara. Tapi bagaimana Yesus kelihatan begitu lemah di kayu salib. Karena dia tidak mempertahankan dan dia mengosongkan dirinya. Saudara harus tahu, itu sulit saudara. Itu sulit. Itu sulit. Dia harus melepaskan dan mengosongkan supaya dia bisa mati menebus manusia yang sudah mati di dalam dosanya. Dia datang, Allah datang menebus kita. Dia tempuh semua proses yang namanya proses turun. Betul? Dia harus mengosongkan dirinya, dia proses turun. Ada sebuah ayat, nanti saudara baca di rumah, Hosea 11 ayat 4, ayat ini bagus sekali. Saya baca bagaimana Tuhan membungkuk kepada bangsa Israel, kasih mereka makan. Pencipta membungkukkan badan, bend down. Saudara punya Allah seperti itu. Dia gak mempertahankan apa-apa, padahal manusia begitu suka mempertahankan sesuatu, termasuk saya. Entah itu reputasi, jangan coba-coba saudara korek orang yang dia mempertahankan reputasi. Apapun dia libas demi reputasinya tidak diganggu. Ada orang mempertahankan pekerjaannya, promosinya, kebanggaannya, apapun, you name it, saudara sebutkan. Kita pertahankan harga diri, ego kita. Ini Allah yang tidak bisa mati. Kalau dia mempertahankan, kita nggak selamat. Karena bagaimana dia bisa mati? Halo, Rock Riverside. Betul? Bagaimana dia bisa mati kalau dia mempertahankan kealahannya? Saudara dan saya nggak ada harapan. Tapi karena dia tidak pertahankan, dia mau kosongkan dirinya. Dia bend down. Dia membungkukkan dirinya kepada manusia. Dia dilahirkan oleh ciptaannya. Pencipta dilahirkan oleh ciptaannya. Dia pinjam rahimnya Maria. Dibesarkan oleh ciptaannya. Dididik oleh ciptaannya. Saya nggak tahu waktu Yesus masih kecil dijewer nggak sama papa mamanya. Dia pernah, mungkin nggak tahu dia nakal apa enggak, saya nggak tahu kan. Tapi namanya anak kecil. Dia dididik oleh ciptaannya. Dia dibaptis oleh ciptaannya. Dia dituduh dan dihukum oleh ciptaannya. Dia dibunuh oleh ciptaannya. Dia dikuburkan oleh ciptaannya. Namun ketika dia bangkit bukan karena ciptaannya. Karena dia udah gak perlu. I can do it by myself. Tapi yang lain dia mau kasih tahu buat kita. Apa yang saudara dan saya mau pertahankan. Kalau dia saja turun seturun-turunnya seperti itu. Seorang pribadi yang maha kuasa.
Sang pencipta harus datang lahir lewat ciptaannya. Dididik oleh ciptaannya. Dibunuh oleh ciptaannya. Dia turun ke tempat kita yang paling rendah dan bawa kita naik ke tempatnya yang paling tinggi. Turun ambil kita yang penuh dosa untuk bawa kita naik menjadi penuh dengan keserupaannya. Dan waktu dia lakukan hal tersebut, di situ terjadi sebuah transaksi. Di situ terjadi sebuah penebusan, tebus. Betul? Waktu Tuhan ambil kita dari bawah untuk bawa naik ke atas, dia harus tebus. Kata tebus yang paling melekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah menebus resep dokter. Saudara pernah tebus resep? Benar gak sih pakai istilah itu? Menebus resep, benar ya? Saudara, kenapa Bu? Dibuka resep oleh dokter, terus dikasih resep, saudara bawa ke apotik. Saudara bawa apotik, saudara datang ke kasir dan saudara bilang, saya mau tebus obat. Betul? Dia baca, oke, 500.000. Saudara kasih uang, terjadi transaksi, tebus obat, obatnya keluar. Kalau obatnya nggak keluar, saudara nggak sembuh. Benar nggak sih? Iya kan? Yesus melakukan hal yang sama. Dia tebus kita, dia datang ke situ, bukan dia bawa uang. Dan yang dia tebus bukan obat. Bukan obat sakit kepala, obat batuk, bukan. Yang dia tebus nyawa saudara dan saya. Dan gak bisa bayar pakai uang. Dia bawa darahnya sendiri. Dan terjadi pertukaran di sana. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dengan darahnya sendiri. Dia datang di meja itu. Dan dia tebus kita. Berapa harganya? Henry berapa harganya? Dia kasih. Kalau dia gak kasih, Henry tetap sakit. Dan ini sakit bukan 1 bulan 2 bulan. Henry sakit selama-lamanya di dalam dosa. Kita semua sakit selama-lamanya dalam dosa. Karena dia tebus kita. Pengampunan keluar. Keselamatan kita terima. Pemulihan kita terima. Amin Riverside. Pertanyaannya, dosa seperti apa yang dia harus sampai sebegitu rupanya bayar kita. Ini penting. Dosa seperti apa yang saudara umat manusia, saudara dan saya lakukan sampai Yesus harus tebus kita sedemikiannya. Saya ada cari sebuah gambar yang menggambarkan Yesus waktu disalibkan tapi sampai sekarang gak pernah ketemu. Itu dilukis katanya oleh seorang pelukis Belanda. Dan saya pernah lihat satu kali gambar itu ditampilkan. Dan tidak ada jemaat yang berani lihat karena memang rupanya tidak ada lagi bentuk mata yang mana, hidung yang mana. Nah pertanyaannya, dosa seperti apa yang bikin dia seperti itu? Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Menurut definisi kita, dosa itu adalah apa yang kita perbuat. Benar gak sih? Halo, Riverside, betul? Dosa itu adalah perbuatannya apa? Apa yang kamu buat? Berzina, berjudi, mabuk-mabukan, nyuri, ya, malas ke gereja. Apa yang kamu buat? Ternyata Alkitab bilang dosa itu bukan apa yang kita perbuat. Tapi yang paling penting adalah dosa itu dilakukan kepada siapa. Bukan perbuatannya apa, tetapi kepada siapa kita lakukan. Setuju? Saya beri contoh ya. Kalau saudara punya anjing, saudara tampar anjing, masalah besar gak? Rock Riverside. Kalau saudara punya anjing atau kucing, saudara tampar, pak. Anjing bunyinya gimana sih? Kaing. Masalah besar gak? Ya paling cuma 5 menit ya. Anjingnya ngambek terus. Ya kalau saudara tampar anjing tetangga ya agak sedikit panjang urusannya. Betul? Nggak lama. Saudara tampar anak saudara, urusan panjang nggak? Tampar anak, urusan panjang nggak? Ya paling anak itu benci saudara, ya seminggu lah. Saudara kunci uang jajan ya dia baik lagi sudah. Ya kan pasti dia baik lagi. Saudara kasih dia duit dia pasti baik lagi. Tampar anak urusannya nggak terlalu panjang. Saudara tampar teman, urusan panjang nggak? Pernah saudara tampar teman? Agak sedikit panjang kalau dia lapor polisi.
Tetapi tinggal uang perdamaiannya berapa banyak kan, begitu kan? Uang damai, selesai. Saudara pernah tampar bos? Ini ketawa beneran nih, serius. Saudara ketawa karena belum pernah atau sudah pernah? Saudara pernah tampar pimpinan saudara? Urusan panjang gak? Cukup panjang. Karena bisa berbulan-bulan saudara tidak dapat pekerjaan karena saudara dipecat. Betul? Saudara pernah tampar presiden? Pernah tampar presiden? Jangan sampai masuk penjara. Betul? Saudara pernah tampar raja? Bisa hukuman seumur hidup atau dipancung. Masalahnya kita bukan tampar teman, tampar presiden, tampar raja, tapi kita tampar Allah. Nah, ini urusannya beda sekarang saudara. Kejadian pasal 3, waktu Adam dan Hawa berontak terhadap Allah. Disitulah tamparan pertama kali dilakukan. Dan kita semua melakukan hal yang sama. Dosa bukan perbuatannya apa, tapi dosa adalah kepada siapa dosa itu dilakukan. Dan masalahnya kita bukan lakukan terhadap manusia. Kita lakukan langsung, directly to God. Pelanggaran kita bukan kepada Bapak polisi di pinggir jalan. Pelanggaran kita bukan untuk Bapak hakim. Pelanggaran kita langsung kepada Allah. Itu masalahnya. Sehingga Yesus harus turun seturun-turunnya. Karena dia tahu ini bukan sebuah masalah bos. Ini bukan masalah. Ini dosa yang sekarang manusia bilang masalah padahal itu bukan masalah. Ini sesuatu yang siapapun gak bisa atasi. Terkecuali dia turun dan dia selesaikan bagi kita. Ada amin di rumah Tuhan? Roma 8 ayat 32. Buktinya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikurbankan demi menyelamatkan kita. Saudara baca pelan-pelan kalimat yang pertama. Allah tidak menyayangkan, Allah tidak sayang anaknya sendiri. Kalau Allah rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara baca dalam perjanjian lama, tidak ada satu para imam pun yang menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Terkecuali Abraham yang merupakan gambaran Allah memberikan anaknya. Betul? Terkecuali Abraham. Tapi yang lain gak pernah. Maka Imam Harun membawa anaknya. Sambil anaknya nangis-nangis. Papa jangan, papa jangan. Terus dia naikin di atas mezbah dan dia bakar. Gak ada. Imam sendiri pun tidak menyerahkan dirinya untuk jadi korban. Tetapi ayat ini bilang Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dan dia berikan buat kita. Ayatnya yang berikutnya bilang, terus masa hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain, dia tidak berikan buat kita. Saya mau bawa saudara ke sebuah gambar ini, sebuah imajinasi. Kalau saat ini saudara sedang duduk di sebuah meja, saudara sendirian di meja itu. Dan di seberang meja itu adalah sosok pribadi yang matanya sudah bengkak. Sampai bola matanya gak kelihatan, hidungnya udah bengkok, penuh darah. Kepalanya lobang-lobang, darah ngucur terus. Tangannya sudah gemetar dan saudara lihat di telapak tangannya itu ada lobang besar di sana. Untuk berbicara aja dia sudah susah. Semua badannya tidak ada 1 inci pun yang masih ada kulit sempurna. Semuanya sobek. Dengan gemetar dia duduk di seberang meja saudara. Dalam keadaan seperti itu.
Kira-kira saudara mau ngomong apa? Riverside. Saudara mau minta apa? Apa yang saudara mau minta? Tolong jawab. Saudara mau minta apa yang pribadi lagi duduk seperti itu gemetar. Dengan darah. Hidungnya udah patah. Bibir sama muka gak tahu bentuknya seperti apa. Kira-kira saudara mau minta apa? Tuhan, urapi pelayanan saya. Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan, tolong promosi pekerjaan saya. Apakah itu? Dengan gemeteran pribadi itu. Duduk di seberang saudara. Kira-kira saudara mau ngomong apa? Saya bawa image ini supaya saudara bisa dapat apa yang terjadi di atas kayu salib. Dan kira-kira saudara mau minta apa? Sehingga ayat ini bilang, kalau dia sudah berikan anaknya, what more could he give? Apalagi yang dia bisa berikan buat kita. Karena dia sudah kasih semuanya. Saya ulang lagi, dia sudah kasih semuanya. Semuanya. Saudara pikir di surga Tuhan masih sembunyi berkat yang terbaik buat saudara? Sudah habis saudara. Hello. Udah habis. Itu yang duduk di seberang meja dengan gemetar, mata bengkak. Dengan berlumuran darah. Sudah selesai. Dia bilang ini sudah, this is the best that I can give for you. This is the best. Ini yang paling baik yang saya punya buat kalian. Kira-kira saudara masih mau minta apa? Rock Riverside. Apa saudara masih mau minta berkat? Gak salah. Tapi kalau saudara renungkan baik-baik. Ayat ini bilang. Dia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya. Sudah kasih buat kita. Kenapa kita masih muter-muter lagi dalam doa kita, dalam permohonan kita, dalam ibadah kita. Dengan hal-hal yang seperti itu aja, sepele-sepele seperti itu. Padahal dia udah kasih. Yang terbaik yang sorga bisa kasih buat kita. Saya gak heran kenapa Yesus bilang jangan khawatir. Saya gak heran. Karena dia tahu. Kalau saya sudah kasih diri saya, semua yang saya sudah kasih buat kamu. Memang betul-betul kita gak usah khawatir. Slide terakhir dan saya selesai. Galatia 3 ayat 1-3. Saudara boleh ganti kata Galatia itu dengan nama saudara atau Riverside boleh. Hai orang-orang Riverside yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Tadi saya coba melukiskannya bagi saudara. Satu pribadi yang duduk di seberang meja ini. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena atau kita telah menerima berkat dari Tuhan yang terbaik daripada Tuhan karena melakukan hukum Taurat atau kita terima itu karena kepada pemberitaan apa? Injil. Adakah kamu sebodoh itu? Nah ini kalau si Rasul Paulus bilang bodoh, ini benar-benar bodoh saudara. Ini dia bukan sembarang ngomong. Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Mengakhiri dengan daging artinya kita balik lagi. Kita lakukan kembali yang para imam Lewi lakukan. Kita pikir dengan perbuatan, dengan doa lebih banyak, dengan doa lebih panjang, dengan datang ibadah lebih sering. Dengan nyanyi lagu lebih banyak, dengan puasa lebih banyak. Dan kita akan membuat Allah lebih tertarik. Allah lebih berkenan, Allah lebih sayang sama saya. Hei, tidak ada satupun yang bisa membuat Allah lebih sayang lagi. Karena dia sudah sayang dengan yang tadi saya bilang duduk di seberang meja saudara. Dengan berlumuran darah. Saudara gak bisa tambahkan lagi untuk Tuhan tertarik dengan saudara. Ada amin di rumah Tuhan. Sekali lagi jemaat Riverside yang dikasihi Tuhan.
Jangan pernah berpikir bahwa kita buat sesuatu, Tuhan akan lebih tertarik, lebih sayang, lebih berkenan buat kita. He is not angry with you. Dia tidak marah dengan saudara. Karena Kristus telah diberikan buat saudara. Terus Pak, kalau gitu kita gak usah ibadah Pak. Kita gak usah berdoa lagi, kita gak usah nyanyi. Kan sudah Pak. Bukan. Maksudnya saya begini. Semua yang kita lakukan saat ini, itu hasil dari karena Kristus telah mati buat kita. Saudara nyanyi buat dia, bukan karena saudara mau berkenan buat dia. Saudara sudah berkenan, makanya saudara nyanyi buat dia. Saudara bersyukur karena saudara telah ditebus. Saudara berdoa bukan karena saudara pikir nanti dia marah kalau saudara gak berdoa. Saudara berdoa karena dia sudah berkenan kepada saudara. Saudara berdoa. Amin. Saudara puasa bukan supaya Tuhan tambah sayang dan tambah cepat jawab doa saudara. Bukan, dia sudah sayang sama saudara. Saudara berdoa dan berpuasa karena saudara yakin bahwa dia pasti jawab doa saudara. Amin. Karena tidak ada lagi satu pun dari hal-hal yang ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa menambah 1 inci kasih Allah buat hidup kita. Karena dia telah mengasihi kita. Kalau gitu Pak, kita hidup sembarangan. Kalau saudara masih berpikir saudara mau hidup sembarangan, balik lagi renungkan tentang pribadi yang duduk di seberang meja itu. Apakah saudara masih mau hidup sembarangan dengan pribadi yang duduk di seberang meja itu yang berlumuran darah, gemeteran dengan lubang paku di tangan? Apakah saudara masih mau hidup sembarangan? Kita bertobat dan kita melakukan perintah Allah bukan karena kita takut hukuman. Sekali lagi saya ulang. Kita bertobat dan kita melakukan perintah Allah, tidak mau berdosa bukan karena kita takut masuk neraka. Tetapi kita tidak mau lagi menyakiti anak domba Allah yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya malam hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.